Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Belantara Susetio dengan NIM 12120201443 dari kelas PAI 1D. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam bab 1, yaitu tentang bangsa Arab pra-Islam. Sebelum agama Islam datang, bangsa Arab telah mempunyai berbagai macam agama-agama, adat istiadat, akhlak, juga peraturan. Agama Islam pun datang membawa akhlak, hukum-hukum, dan peraturan-peraturan hidup. Karenanya maka terjadilah peperangan atau perselisihan antara agama Islam dan agama jahiliyah yang cukup lama. Bangsa Arab dulu mengabaikan tuntutan-tuntutan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya, dan seiring dengan berjalannya waktu mereka berubah juga menjadi para penyembah berhala dengan tradisi dan kebiasaan menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama. Kemudian yang berimbas kepada sosial, politik, dan agama. Kali ini saya akan membahas tentang sistem politik dan pemerintahan. Kedudukan pemerintah kala itu yaitu raja. Raja yang dimana sebuah kabilah itu harus mengikuti kehendak dan perintah raja. Dia memiliki otoritas hukum dan otoritas opini sebagai pemimpin diktator yang kuat, sehingga terkadang ketika seorang pemimpin marah, ribuan pedang pun berbicara, tidak peduli apa yang membuat pemimpin suku marah. Kekuasaan berlaku saat itu adalah sistem diktator, banyak hak yang diabaikan rakyat dan diibaratkan sebagai suatu daerah yang harus menghasilkan kepada pemerintahannya. Kemudian para pemimpin menggunakan kekayaan untuk memanjakan nafsunya, menikmati kesenangan, didominasi oleh mereka. Pada saat yang sama, rakyat mengalami penindasan yang parah, dikelilingi oleh ketidakadilan, namun rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, saya akan membahas tentang sistem kepercayaan dan kebudayaan. Pada saat itu, ada 3 berhala besar, atau bisa dibilang yang paling besar yang ditempatkan di berbagai daerah. Yang pertama yaitu ada Manat. Manat ditempatkan di Musyalal, di tepi Laut Merah, dekat Kudaik. Yang kedua ada Lata. Lata ditempatkan di Taif. Dan Uzza juga ditempatkan di Wadi Nakhlah. Nah, setelah itu kemusyrikan semakin merebak, semakin banyak berhala kecil yang bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Nah, yang menjadikan fenomena terbesar ialah kemusyrikan bangsa Arab itu diyakini oleh mereka menganggap bahwa dirinya berada dalam ajaran agama Ibrahim. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ada beberapa contoh tradisi penyembahan berhala, di antaranya mereka mengelilingi berhala, mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan. Juga yang kedua, mereka yang menunaikan haji dan tawaf dikelilingi berhala, merunduk bersujud di hadapannya. Yang ketiga, mereka mengorbankan hewan sembelihan berhala untuk berhala tersebut. Banyak lagi tradisi penyembahan yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala dengan disertai keyakinan bahwa dengan hal tersebut mereka dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan manfaat. Nah, sedangkan bangsa Yahudi pada saat itu berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong, pemimpin-pemimpin yang membuat suatu hukum sesuai dengan kehendaknya, tidak melihat sebuah kesejahteraan. Nah, juga di situ ada bangsa Nasrani, yang dimana Nasrani ini sebagai menjadi bangsa yang agama paganisme yang sulit dipahami karena menimbulkan suatu percampur adukan antara Allah dan manusia. Jadi semua agama dan tradisi-tradisi bangsa Arab pada saat itu berada dalam keadaan musyrik, yaitu musyrik hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka. Mungkin itu saja bab 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas bab kedua dari sejarah peradaban Islam, yaitu periode Mekah dan Madinah. Nah, dakwah Rasulullah dari zaman sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul sudah memberikan contoh untuk kita bahwa dari suri tauladan tersebut dari suri tauladan dan juga akhlak beliau patut untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa dakwah yang ada di Mekah, Rasulullah SAW bertitik fokus kepada penampakan agama Allah, yakni Islam, dan menyeru kepadanya agar tidak ada lagi kebiasaan khurafat seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ataupun sembah-sembahan yang tidak semestinya untuk disembah.
untuk menjunjung tinggi tauhidullah. Dakwah Rasulullah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan itu adalah tahapan bagaimana kita harus menjalani sesuatu itu secara alami, pendekatan yang terdekat untuk didahulukan. Jadi pendekatan yang didahulukan. Misi Rasulullah SAW sebagai pembawa wahyu dari Allah mencakup misi duniawi dan akhirat. Artinya Rasulullah bertugas menata masyarakat dari sisi moral dan bertugas mengubah kondisi masyarakat Arab ketika itu. Dengan kata lain, Rasulullah membawa misi doktrin teologis dan doktrin teologis politis. Doktrin teologis artinya doktrin yang menekankan moralitas dalam mempersatukan ide moral manusia dengan ide Allah tanpa melakukan perubahan sosial politik. Adapun doktrin yang kedua yaitu teologis, yaitu yang menekankan moralitas sekaligus berusaha melakukan perubahan sistem sosial dan sistem politik. Nah, dengan misi tersebut maka sosok Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang nabi sekaligus sebagai negarawan. Dia adalah Rasul pembawa ajaran Allah sekaligus negarawan yang memimpin umatnya. Nabi Muhammad SAW bertugas memimpin umat Islam agar sukses di dunia juga sukses di akhirat kelak. Dikarenakan misi besarnya itu adalah menjadi sosok yang dicontoh atau suri tauladan bagi umat manusia. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Madinah ini adalah merupakan upaya berkelanjutan dari apa yang pernah diajarkan sebelumnya ketika masih berada di Mekah. Nah, akan tetapi semua muatan kebijakan strategi yang dilakukan Rasul di Madinah ini merupakan pengembangan dan langkah maju untuk membentuk sebuah masyarakat madani yang beriman, santun, pandai, toleransi, menjunjung tinggi perbedaan, dan memiliki pengetahuan luas. Nah, dengan membangun masjid, menyelesaikan konflik pembentukan negara, Madinah merupakan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah untuk membangun sebuah peradaban dan kekuatan baru di bawah bendera Islam. Nah, dan dengan diajarkannya beberapa materi pendidikan pada saat itu, serta munculnya beberapa lembaga pendidikan Islam, telah menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan Rasul merupakan sebuah upaya untuk menjadikan manusia lebih berada dan berpengalaman dibanding dengan masa-masa sebelumnya ketika Islam tersebut belum datang. Ya, kali ini saya akan membahas tentang bab ketiga, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah pada usianya yang ke-63. Sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit kurang lebih sekitar 15 hari. Nah, pada rentang waktu tersebut hanya bisa terbaring dan tertidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat. Khalifah Abu Bakar dalam masa kepemimpinannya yang singkat ini telah berhasil memendam kerusuhan oleh kaum Riddah yang demikian luasnya dan memulihkan kembali ketertiban dan keamanan seluruh semenanjung Arabia. Selanjutnya membebaskan lembah Mesopotamia yang didiami suku-suku Arab. Di samping itu, jasa beliau yang amat besar lagi kepentingan agama Islam adalah beliau mempertahankan dan mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran dan yang disimpannya di Al-Kutab, yakni para penulis atau sekretaris yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lebih dari 2 tahun, Khalifah Abu Bakar ini mampu menegaskan tiang-tiang agama, termasuk di luar jazirah Arab yang begitu luas. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar ini berlangsung kurang lebih 2 tahun 3 bulan ya. Masa tersebut merupakan waktu yang paling singkat dibanding dengan kepemimpinan khalifah-khalifah penerusnya. Dalam masa pemerintahannya tidak terlepas dari sifat-sifat keteladanan. Yang pertama yaitu tertanam dari dirinya sifat jujur dari Abu Bakar. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur karena dia telah menyandang gelar As-Siddiq. Juga yang kedua yaitu pada awal ikhlas.
Nah, pada awal mula dakwah Islam, kaum muslimin mendapatkan sebuah tekanan berat, yaitu terutama kaum lemah dan juga budak. Banyak yang didera siksaan kejam. Nah, namun hal tersebut Abu Bakar menjalaninya dengan ikhlas, dengan penuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu. Dan juga sifat-sifat yang lainnya selain tadi jujur dan ikhlas, itu ada dermawan, ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, rendah hati, kesetiaannya terhadap Rasulullah yang sungguh luar biasa. Terus ada keteguhan imannya, ada ilmu dan pengetahuannya yang luas juga wawasannya. Adapun prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah, diantaranya itu menumpas atau memerangi orang yang murtad, lalu melakukan kodifikasi Al-Quran dan juga memperluas wilayah kekuasaan Islam. Setelah tadi kita membahas bab 3 yaitu tentang masa Abu Bakar, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab keempat tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab ini berasal dari kalangan keluarga terpandang, yaitu suku Adi yang masih termasuk rumpun dari Quraisy. Nah, semasa anak-anak Umar bin Khattab ini dibesarkan layaknya seperti orang-orang Quraisy biasanya. Namun ada sebuah perbedaan, yaitu Umar bin Khattab sempat belajar baca tulis yang merupakan hal yang berbeda dari anak-anak yang lainnya. Nah, ketika Umar bin Khattab telah masuk Islam, dari banyaknya liku-liku umat muslim bersukacita ketika Umar bin Khattab memutuskan untuk masuk Islam. Seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika Umar bin Khattab masuk Islam, umat muslim itu langsung berjamaah melakukan sholat di Ka'bah, karena ketika dahulu kala ketika Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam, umat muslim itu tidak diperbolehkan untuk sholat berjamaah. Nah, dapat dikatakan juga ketika Umar bin Khattab masuk Islam merupakan sebuah penaklukan, kemenangan dan juga rahmat, dikarenakan orang muslim bisa melakukan berjamaah di Ka'bah, dan hal tersebut dilakukan pada tahun ke-6 kenabian. Nah, jadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat luas. Islam mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid, dan juga menaklukkan Sasanid. Nah, di situ Islam menyebar luas ke Mesir, Palestina, Syria, Afrika, Armenia. Selanjutnya ada dua kekuasaan, yaitu Persia dan Romawi, yang dapat ditaklukkan di bawah pimpinan kekuasaan Umar. Nah, selanjutnya ada beberapa prestasi yang dikatakan signifikan pada masa pemerintahan Umar. Di antaranya, yang pertama yaitu perluasan wilayah dalam masa kepemimpinan 10 tahun Umar radhiyallahu anhu. Penaklukan penting dilakukan orang Arab. Dan yang kedua, di bidang militer, Umar bin Khattab dicatat sejarah sebagai orang pertama kali yang mendirikan camp-camp militer. Nah, juga yang ketiga yaitu meningkatkan administrasi negara. Dalam bidang administrasi negara, pada masa Khalifah Umar bin Khattab terbentuk beberapa departemen pemerintahan, beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Juga yang keempat yaitu dimulainya penanggalan Hijriah. Dan juga kita lanjut ke yang kelima, yaitu mengadakan muktamar tahunan untuk bagi para panglima dan juga para pemimpin mengintrospeksi mereka. Nah, selanjutnya itu ada perluasan wilayah Masjid Nabawi. Juga ada orang pertama yang mengumpulkan orang-orang yang melakukan sholat tarawih. Juga yang terakhir, Umar dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada karakteristik yang melekat pada diri Umar bin Khattab. Di antaranya yaitu mengutamakan sebuah keadilan. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil. Dia tidak akan tinggal diam ketika mengetahui sebuah permasalahan. Juga yang kedua yaitu selalu amanah. Selain adil, Khalifah Umar bin Khattab juga menjaga amanah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga. Yang ketiga, Umar bin Khattab memiliki sifat hidup yang bersahaja. Saat tadi membahas masa kepemimpinan Abu Bakar dan juga Umar, kali ini saya akan membahas masa kepemimpinan ketiga, yaitu dari Utsman bin Affan. Nah, khalifah ketiga ini bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun kelima
sesudah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada tahun 574 Masehi atau 4 Hijriah. Nah, Rasulullah menilai sosok Utsman ini sebagai orang yang jujur dan rendah hati. Utsman bin Affan termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang pertama yang masuk Islam. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Nah, sejak itu Utsman bin Affan selalu setia pada Rasulullah. Statusnya sebagai menantu Rasulullah itu tidak menghalanginya untuk terus berbuat kebajikan. Dua putri Rasulullah pun bergantian dipersunting oleh Utsman, sehingga disebut dengan julukannya itu Dzunurain. Kembali kepada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu menjadi khalifah ketiga pada hari Senin akhir Zulhijjah tahun 23 Hijriah, lalu diangkat 1 Muharram 24 Hijriah. Nah, pada itu usianya ada yang mengatakan 68 tahun atau 70 tahun. Nah, setelah Utsman menjadi khalifah, melakukan terobosan pembaharuan seperti di bidang administrasi dengan pemberian gaji intensif pada muazin dan juga lain-lain. Yang kedua itu Utsman bin Affan memulai perang laut atau mengembangkan armada laut sehingga sampailah ke Siprus dan Alexandria dalam genggaman Islam. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan pada tahun ketiga pemimpinannya memperluas Masjidil Haram di Mekah. Nah, lanjut ke yang keempat, yaitu di antara jasa Utsman bin Affan yang paling besar yaitu mulai menyatukan kaum muslimin, mengkodifikasi Al-Quran ke dalam satu bahasa atau satu huruf. Nah, kemudian kondisi masyarakat pada masa Khalifah Utsman, berbagai hadiah terus mengalir, rezeki, keamanan, juga ukhuwah yang terjalin sangat erat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini. Nah, jadi mari kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu problematika yang dihadapi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu penyelesaian kasus Ubaidillah bin Umar bin Khattab yang membunuh anaknya dari Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini sang pembunuh Khalifah kedua itu Umar bin Khattab, yaitu pemecatan Al-Mughirah dan juga diangkat gubernur pertama. Yang ketiga yaitu penggantian Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur digantikan oleh Al-Walid. Nah, lalu penulisan mushaf Al-Quran dan menyatukan kaum muslimin agar tidak terjadi perpecahan. Juga yang terakhir yaitu akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi para pencatat sejarah ini membagi kepada dua periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang baik dan 6 tahun yang terakhir itu merupakan masa pemerintahan yang buruk. Kenapa? Karena banyak tuduhan bahwa Utsman melakukan nepotisme atau pemborosan dari Baitul Mal. Nah, tuduhan nepotisme karena Utsman dianggap mengangkat pejabat-pejabat yang merupakan kerabatnya, padahal tuduhan tersebut itu tidaklah betul karena tidak semua pejabat itu berasal dari kerabat Umar. Nah, bahkan kalau ketika pejabat tersebut melakukan kesalahan, Utsman tidak segan-segan untuk menghukum dan memecatnya. Nah, sayangnya tuduhan nepotisme tersebut terlalu kuat sehingga banyak yang beranggapan bahwa Utsman melakukan nepotisme, diperkuat dengan adanya golongan Syiah, yaitu golongan yang sangat fanatik terhadap Ali, menjadikan khalifah gitu. Terus sehingga terus melanda, terjadinya kekacauan, akhirnya menyebabkan Utsman terbunuh di rumahnya setelah banyaknya demonstrasi. Nah, setelah meninggalnya Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib pun ditunjuk sebagai pengganti khalifah ketiga ini. Yang kali ini saya akan membahas bab terakhir tentang khalifah keempat, yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, peradaban Islam pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 21 sebelum Hijriah atau 603 Masehi atau 8 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak berumur sekitar 8 atau 10 tahun. Ali bin Abi Thalib juga dijanjikan sebagai sahabat yang masuk surga. Ia terkenal sebagai orang yang berani, dermawan, luluh, dan juga lapang dada. Mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat pada tahun 35 Hijriah, berawal dari terbunuhnya Utsman oleh sekelompok pemberontak Mesir yang mereka tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan pada masa Utsman. Konflik
yang terjadi pada masa Ali, yaitu fitnah kubro atau perang antar saudara. Karena di saat pengangkatan Ali ini ada beberapa pihak yang tidak setuju. Yang pertama yaitu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah, dikarenakan mereka tidak setuju terhadap pengangkatan Ali. Juga mereka tidak setuju atas tindakan Ali mengadakan pergantian wali gubernur di beberapa daerah. Juga Khalifah Ali tidak menuruti permintaan untuk mengabulkan tuntutan hukum pada orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman. Juga yang kedua yaitu Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi antara Ali dan Muawiyah, dilatar belakangi oleh diangkatnya Ali. Berbagai kebijakan-kebijakan memecat gubernur dan juga wewenang-wewenang yang tidak disetujui, maka timbulnya perlawanan dari Muawiyah. Nah, yang kedua yaitu timbulnya aliran-aliran seperti Syiah. Syiah itu orang yang kelompok yang mendukung Ali dan keturunannya yang berkembang sembunyi-sembunyi untuk Imam atau Khalifah. Yang kedua yaitu Khawarij yang keluar dari atau juga memberontak kompromi, tidak mau berkompromi dalam politik, itu Sunni. Juga Sunni yang netral yang disebut kelompok Muawiyah yang bersikap netral, juga mau berdiskusi dalam kekhalifahan. Berikut prestasi Ali yaitu menggantikan pejabat-pejabat yang kurang cakap, memenuhi keuangan negara, memajukan bidang bahasa. Juga yang keempat yaitu bidang pembangunan. Jadi berakhirnya masa Khalifah Ali ini, Ali dilanda dengan cobaan yang sangat berat di mana-mana. Para pengikut telah banyak yang membangkang, terjadinya pelanggaran hukum dan berita-berita kacau, juga teror dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Pada tanggal 40 Hijriah, Khawarij yang telah sepakat akan melakukan pembunuhan terdiri atas 3 orang, yaitu Abdurrahman bin Mulzam yang akan berangkat ke Kufah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Juga yang kedua, Al-Buraq Al-Hajjaz yang akan pergi ke Syam untuk membunuh Muawiyah. Juga yang ketiga yaitu Amr bin Bakr At-Tamimi yang akan menuju ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Nah, 2 hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Ali dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam, itu Khalifah Ali wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Dengan wafatnya Ali, maka berakhirlah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang digantikan oleh dinasti Umayyah.